Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ibu Erna akan menjelaskan tentang penerapan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Ya, yang harus dilakukan oleh kalian yaitu kalian memperhatikan dengan baik dan Ibu akan menjelaskan apa yang berhubungan dengan peralatan kearsipan, dan ini berhubungan dengan mata pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu arsip. Setelah itu kita belajar tentang jenis-jenis arsip, gitu ya. Nah, setelah itu kita belajar tentang apa? Setelah tahu tentang jenis-jenis arsip, kita belajar tentang bagaimana, apa sih kegunaan arsip itu, penting nggak sih arsip? Nah, karena pentingnya, maka ada tata cara penggunaan atau prosedur dalam kearsipan. Contohnya apa? Siapa yang mengelola arsip, terus peraturan undang-undang tentang arsip, udah Ibu terangkan minggu yang lalu ya. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan tentang prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Bagaimana cara menyimpan arsip? Menyimpan arsip ada 3. Yang pertama, pengarsipan sistem horizontal, yaitu penyimpanan arsip, dokumen, atau map dilakukan secara mendatar atau horizontal, di mana arsip atau dokumen saling bertumpuk pada rak atau laci yang tidak terlalu dalam. Nah, ini contoh di sini kayak laci 3 tingkat ya nak ya. Nah, laci 3 tingkat ini isinya untuk apa? Untuk menyimpan arsip-arsip yang disimpannya secara tadi mendatar atau horizontal. Misalnya menyimpan map atau menyimpan buku, catatan atau nota gitu ya. Itu semuanya horizontal atau mendatar. Nah, selain menyimpan secara mendatar, arsip juga disimpan secara vertikal, yaitu menempatkan atau menyimpan arsip dokumen atau map dilakukan secara tegak lurus atau vertikal, di mana arsip disusun berderet ke belakang. Nah, kalau kita lihat berderet ke belakang, kita lihat di sini contohnya arsipnya disimpan di dalam filing kabinet. Filing kabinet itu kan lemarinya besar ya nak ya, kan dalam. Begitu kita tarik, maka kita akan lihat arsipnya disimpannya vertikal ya. Disusun berderet dari depan ke belakang, kita lihat satu persatu. Yang ketiga, arsipnya disimpan secara lateral, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip dokumen map dilakukan secara berdiri atau lateral, di mana arsip disusun berderet menyamping. Nah, ini kalau kita menyimpan buku atau misalnya opener atau menyimpan map atau menyimpan box file ya di dalam rak arsip ya, disimpan secara lateral itu berderet ke samping kiri ataupun samping kanan ya. Kalau depan ke belakang tadi secara apa? Vertikal. Kalau tiduran tadi apa? Horizontal. Jadi lateral ya, nak menyamping. Ya. Alat-alat kearsipan apa sih yang dibutuhkan? Banyak alat-alat kearsipan, sehingga kalau kita belajar tentang alat-alat kearsipan, berarti kalian tahu apa yang akan disimpan itu, bentuknya apa, ya, kegunaannya apa, harus tahu alat-alat kearsipannya. Contoh di sini alat-alat kearsipan yang pertama namanya yaitu filing kabinet ya. Maaf itu kartu. Nah, apa itu filing kabinet? Adalah peralatan arsip yang biasa digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Nah, berkas ke dalam laci ini kita lihat ya, filing kabinet ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Biasanya terbuat dari plastik, kayu, atau logam. Di bagian laci ada slide untuk mudah membuka. Jadi ada kayak kita bilang cantolan tangan gitu ya nak ya, untuk bisa tarik gitu ya. Nah, ini nanti di dalam filing kabinet tadi, arsip yang disimpan secara apa tadi? Nah, kita bisa lihat tadi, arsip yang bisa disimpan yaitu secara, ingat ini apa? Vertikal. Ini ya vertikal ya. Yang kedua rotari. Rotari itu filing kabinet tetapi yang berputar. Jadi kalau kita ngomong rotari, kalian bisa lihat
di mall-mall atau serba yang biasanya alat-alatnya itu dicantolin, misalnya contoh misalnya gantungan kunci yang kecil-kecil itu ya nak ya, terus misalnya jualan masker itu kan benar dicantolin muter ya, kita pilih, itu namanya rotari ya. Nah tempatnya ini memang luas, ada yang ini kalau contohnya untuk ordner ya disimpan atau box file, kalau di toko-toko bukan ini ya. Nah, bisa terbuat dari logam, besi ya, biasanya secara lateral atau yang berdiri gitu ya. Terus lemari arsip. Lemari arsip itu tempat menyimpan berbagai bentuk arsip, diletakkan secara berdiri menyamping lateral ya. Dan terlebih dahulu arsipnya dimasukkan ke dalam ordner atau ditumpuk secara mendatar. Jadi bisa horizontal, bisa lateral, tapi tidak bisa vertikal gitu ya. Nah bedanya rak arsip sama lemari arsip apa? Kalau rak arsip itu tidak ada pintunya, tidak ada pintu ya. Kalau lemari arsip ada pintunya. Nah ini rak arsip tadi. Kalau ini tidak ada pintunya, ada juga lemarinya terbuat dari kayu yang pinggir-pinggirnya juga sudah ditutup ya. Kalau ini dari apa nih? Ini dari logam gitu ya. Nah ini disimpannya secara lateral juga atau menyamping. Biasanya bisa juga horizontal, yang pasti ordner atau kotak arsip ditempatkan di rak arsip sehingga tampak punggung. Nah kalau tampak punggung nanti kita akan lihat ya dari rak arsip tersebut. Nah map arsip itu ada 3 jenis. Yang pertama stop map folio, map yang memiliki daun penutup pada setiap sisinya. Map Snell Hector yang mempunyai penjepit di tengahnya. Dan hanging folder ini biasanya dimasukkan ke dalam filing kabinet tadi ya. Dia ada besi penggantungnya sehingga kita bisa menyimpan itu tadi stop map atau map Snell Hector ke dalam hanging folder tadi. Guide, nah tadi ini kalau kita lihat di sini nih, ini semuanya ini ada guide, ini putih-putih kecil ini ada guide ya. Nah ini guide, ini ada guide. Nah di sini. Jadi kalau tab guide bagian menonjol untuk menuliskan kode, tanda-tanda atau indeks. Kalau di sini juga ada namanya badan guide. Ini badannya, ini apa tabnya ya. Kalau misalnya di sini ke apa itu kepegawaian, terus di belakangnya ada cuti, maka di belakangnya tuh ada cuti melahirkan, cuti karena sakit, cuti di luar tanggungan negara dan sebagainya. Keuangan, misalnya gaji, tunjangan, uang makan, uang pensiun dan seterusnya. Gitu ya nak? Gitu. Yang selanjutnya ordner, map besar yang punggungnya itu ukurannya 5 cm dan di dalamnya terdapat besi penjepit yang disimpan dalam ordner terlebih dahulu dilubangi dengan perforator. Jadi ini dari sini kelihatan ada besinya ya. Ini juga ada besinya di sini. Untuk melubangi kertas ini kita menggunakan alat yang namanya perforator. Nah ini stapler. Kalau stapler itu untuk menggabungkan kertas. Jadi ada yang kecil, sedang, besar. Tapi beda dengan stapler yang ada di orang yang punya misalnya jilid ya. Jilid buku itu kan ada yang besar gitu ya nak. Mungkin staplernya itu mungkin kayak stapler tembak. Ya kalau nggak ditembak capek mukulnya karena tebal ya. Nah ini di sini ada stapler kecil, sedang, besar. Isi dari stapler namanya staples ya. Nah ini yang tadi untuk melubangi apa tadi kertas sebelum dimasukkan ke dalam map Snell Hector, sebelum dimasukkan ke dalam ordner, ini namanya perforator. Ini ada yang 1 belubang, ada yang 2 belubang, ada yang 5 belubang ya. Tuh, dan kalian kalau ingin tahu gambarnya seperti apa yang jelas bisa lihat nanti di Google. Terus ini adalah numerator. Numerator itu alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Namanya juga numerator. Nah, numerator itu ada yang kecil dan besar. Itu untuk apa? Untuk
menuliskan angka-angka, biasanya kita lihat angkanya saat kita menerima agenda atau buku atau surat. Jadi begitu surat datang, kita kasih tanggalnya. Hari ini tanggal 10 Agustus. Tinggal lihat angka 10/08/2020. Itu nanti namanya numerator. Ada yang kecil maupun yang besar. Terus ada kotak box tadi. Itu Ibu udah bilang untuk rak arsip bisa untuk disimpannya di mana, di kotak box itu untuk disimpan di rak arsip. Nah, ini biasanya bersifat inaktif ya. Karton tebal ada itu di sini, karton tebal ya. Bawahnya seperti itu, disimpannya di sini di dalam rak arsip ya. Terus kotak ini ditempatkan rak arsip lateral, berderet ke samping. Selanjutnya itu alat sortir. Alat sortir itu alat yang digunakan untuk memisahkan surat yang diterima. Nah, ini macam-macam. Nah, kalau dilihat di sini itu ya, di sini ada kalkulator tuh, alat untuk mungkin menghitung. Di sini bawahnya tuh ada, kalau di rumah Ibu tuh ada yang ini untuk kertas ukuran folio, ukuran kuarto, ukuran A4. Atasnya misalnya bisa amplop ya. Amplop kalkulator diletakkan di sini. Namanya juga sortir, jadi boleh kita menggunakan untuk macam-macam ya. Di kantor yang satu dan yang lain mungkin berbeda di sini ya. Terus habis itu di sini ada label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map folder yang biasa diletakkan pada bagian tab dari sebuah guide. Nah, ini namanya labeling. Ya, ini ada ya label. Seperti tadi Ibu bilang di sini kepegawaian, di sini cuti melahirkan, cuti karena sakit ada di sini ya. Jadi banyak label ini tergantung luas tidaknya kita membuat guide tadi. Ada yang kepegawaian itu kan banyak, dibagi-bagi aja lah. Misalnya di sini misalnya cuti aja. Misalnya disiplin aja gitu ya. Tidak, misalnya ini cuti, ini disiplin penuh nanti. Oleh karena itu, dalam tulisan label diletakkan di folder atau map ya, di bagian tab dari sebuah guide atau folder yang nanti akan disimpan di dalam filing kabinet. Ticker file ini alat yang terbuat dari kotak kayu atau baja yang fungsinya menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang ukurannya kecil, seperti lembar pinjam arsip atau kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Di dalam ticker file dilengkapi juga dengan guide atau pembatas dan berfungsi sebagai alat pengingat bagi petugas arsip. Artinya, dalam ticker file ini arsip-arsip ini mungkin masih ada dalam tahap proses. Sehingga kalau tahap proses, kalau nanti arsipnya akan disimpan, maka akan disimpan di sini dan baru disimpan di dalam lemari arsip gitu ya, atau filing kabinet. Jadi ini semuanya ada tab atau guide-nya. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan kita nyari. Makanya ticker file itu alatnya itu kecil. Kalau tembang pinjam arsip, misalnya saya punya arsip rapat perlombaan 17 Agustus, lomba misalnya baris berbaris tingkat SMK dari SMK Negeri 1 Cibinong misalnya ya. Maka selama surat itu masih diproses untuk bagian kesesuaian, untuk mengingatkan bahwa surat itu masih di luar, maka sini dituliskan di sini bahwa dalam ticker file surat itu masih di bagian kesesuaian dan belum balik ke bagian arsip. Itu di sini nanti. Itu untuk apa? Untuk mengingatkan. Jangan sampai nanti suatu saat saya nanya, Teteh, saya minta arsip dong lomba. Aduh di mana ya Bu, lupa. Nah, makanya ini ticker file itu isinya itu. Siapa yang meminjam suratnya? Takutnya suratnya ada yang minjam tapi nggak ada yang ngaku, terus hilang ya. Ingat waktu korespondensi, syarat surat yang penting atau surat yang vital jika hilang tidak ada gunanya. Sama seperti tadi, undangan cuma sekali, kalau hilang nggak ada. Karena apa? Dalam undangan itu mungkin ada kodenya, terus mungkin ada misalnya tentang kode untuk parkir, kode untuk misalnya untuk makan, untuk dan segala macam. Jadi kalau hilang pasti nggak ada gunanya lagi. Nah, ini untuk mengingatkan, ada namanya di sini ticker file. Apa itu card deck atau card index kabinet?
Alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Nah, ini lacinya tuh ditarik memanjang. Isinya apa? Ada kantong plastik tempat menyimpan kartu indeks yang terbuat dari bahan besi, baja atau kayu. Zaman dulu waktu ibu sekolah menggunakan ini. Jadi kalau di perpustakaan mau pinjam buku misalnya bahasa Indonesia, kita lihat dulu di situ di papan besar itu ada tulisannya 000 apa, 100 apa, 200 apa, 300 apa dan seterusnya. Nanti dibagi lagi. Jadi kalau nanti kearsipan kamu akan belajar tentang divisi. Nah, di situ nanti kamu tahu 100 itu dibagi 9, 101, 102 dan 109. Terus nanti dibagi lagi 101.1 sampai titik 9. Dibagi lagi 101.1.1 dan seterusnya. Jadi kardeks di sini macam-macam ya. Ada yang memang butuh bukunya teh isinya macam-macam, ada yang bukunya cuma 1 atau 2 ya. Iya kardeks. Jadi nanti kalau ibu nyari tinggal dibuka lacinya. Sistemnya kayak tadi, kayak filing kabinet tadi. Kita lihat bahasa Indonesia, kita lihat B, oh di 300.1.1. Nah, dari nomor itu dicatat, kita langsung masuk ke perpustakaan, lihat 300.1 bahasa Indonesia ada tidak. Nah, itu. Ini contoh saja ya, Nak ya. Nah, alat penyimpan khusus itu juga macam-macam. Di sini ada diantaranya flash disk, CD, kaset dan sebagainya. Yang bentuk dan desainnya tergantung perkembangan teknologi. Iya, dulu kalau ibu beli flash disk, modelnya flash disknya gendut, ini gitu ya, warnanya ini itu aja, mereknya ini itu aja. Sekarang flash disk macam-macam, ada yang gambar mobil-mobilan, ada gambar kembang, ada yang kecil, ada yang warna-warni, itu tergantung ya. Alatnya juga bisa dilihat di sini. Itu bisa juga untuk menyimpan 1 atau 2 flash disk dan seterusnya. Ada CD, ada flash disk dan semuanya ya, Nak ya. Tergantung. Kalau dulu ibu zaman dulu kan cuma ada surat, sekarang surat nggak jadi email. Emailnya disimpan di dalam apa itu laptop atau komputer supaya nggak hilang, maka data itu di backup, dimasukin apa flash disk. Nah, bisa aja supaya nanti nggak hilang lagi, dimasukkan ke dalam CD. Nah, ini jadi dimasukkan dalam CD di sini ya. Ini dimasukkan ke dalam CD di sini, ini CD di sini, ada flash disk, macam-macam flash disk tuh, ya. Sehingga nanti kalau ada apa-apa bisa kita temukan dengan cepat. Kriteria pemilihan alat kearsipan. Yang pertama disesuaikan dengan bentuk ukuran fisik arsip. Contoh, peta, surat, foto, dokumen. Bentuknya aja udah beda-beda. Peta itu besar, ada yang kecil, ada yang digulung, ada yang zaman ibu sekolah dulu dikasih kayu terus digantung. Jadi kalau gurunya mau ngajar digulung dulu, terus nanti di kelas digantung. Misalnya kita akan belajar tentang masalahnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Indonesia pulau-pulaunya ada berapa. Nah, nanti dari situ menyimpannya juga harus beda, nggak mungkin kita geluntungin aja di meja atau dicantolin gitu ya misalnya. Terus di situ juga ada berhubungan dengan arsip fisik yang disimpan, contohnya rahasia, sangat rahasia. Kalau misalnya arsip itu rahasia, nggak mungkin saya simpankan asalkan letakkan di meja ya untuk dibuka oleh siapa saja misalnya gitu. Harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan arsip. Nah, arsip itu contoh di sekolah, arsip itu akan banyak setiap tahun. Contohnya tadi, ujian. Ujian sekarang, kemarin menggunakan kertas. Satu guru ujiannya misalnya 3 lembar. Kalau hari itu gurunya ujiannya 15 mata pelajaran, sudah 45 lembar. Itu baru satu guru. Kalau gurunya ada 30, kebayang ya, 15 kali 30, banyak banget itu. Kata usaha menyimpan buku, Masya Allah, itu kertas tumpuk-tumpuk gitu ya. Oleh karena itu, kalau dilihat dari pertumbuhan perkembangan arsip, boleh nggak kita tumpuk-tumpuk seperti itu, atau tadi dimasukkan ke dalam CD atau flash disk ya. Jadi perkembangannya bertambah terus, enggak nanti cuma segitu kok Bu, cuma 5 aja, tapi
nanti nambah kok Bu setiap bulan 5555 sampai 1 tahun misalnya, berarti banyak. Lalu di sini juga memberikan kemudahan saat pengambilan maupun pengembalian. Nah, jadi kalau arsip misalnya tanya, Erna arsipnya lomba ada di mana? Oh ada Bu. Langsung Ibu buka filing kabinet, cari L misalnya lomba, atau eskul di E ya, terus cari yang lomba. Di bawahnya di lomba itu udah urut A B C D, mungkin baris berbaris, cerdas cermat itu kan B C dan seterusnya ya urutan gitu. Jadi gampang diambil, gampang dikembalikan. Jangan diambilnya di sini, balikinnya ngeliatin juga ruangan di belakang gitu kan, capek ya. Juga mempertimbangkan besarnya ruangan arsip. Yaitu tadi Ibu bilang, kalau arsipnya itu kertas, 1 bulan aja guru menyerahkan arsip itu 40 atau 50 lembar. Kalau gurunya ada 10, udah 25 kali 5. Itu baru 1 semester atau 1 bulan. Kalau 2 bulan gimana? 3, 4, 5, 1 tahun, 1 semester, waduh penuh itu. Nah, jadi harus dilihat dulu. Sekarang kalau Ibu belanja di supermarket atau di mall atau membeli di gerai-gerai gitu ya, Ibu waktu kemarin beli sajadah itu kan beli 1 ini gitu ya. Tapi ternyata pada waktu beli itu notanya diketik di laptop, tapi tidak di print, tapi dikirimkan kepada nomor WA Ibu, bahwa Ibu Erna beli sejadah harganya 100.000, kirim. Terus saya tanya, Mbak nggak di print Mbak? Enggak Bu, kita nggak boleh menggunakan kertas untuk arsip yang mungkin nggak penting gitu ya Nak ya, gitu perlas ya. Terus di sini juga memperhatikan bentuk organisasi besar atau kecil. Ya pasti organisasi besar pasti membutuhkan ruang tata usaha atau admin atau SDM ruangan ini yang besar juga. Kan di dalamnya bukan hanya kursi sama filing kabinet ya, mungkin macam-macam, ada lemari A, lemari B, filing kabinet A dan B dan seterusnya. Karena apa tadi? Karena di sini perusahaannya besar. Kalau kecil mungkin tinggal duduk di belakang Ibu sudah ada alatnya, gitu ya. Terus di sini tingkat perlindungan arsip yang disimpan tuh. Kalau misalnya rumah atau kantor saya itu dekat gunung, dekat sungai yang lembab, maka kita harus memperhatikan ruangan arsip seperti apa sehingga nggak lembab. Karena apa? Lembabnya udara itu mempengaruhi dengan buku atau dokumen yang disimpan. Coba kalau kamu nggak percaya, kamu misalnya kalau beli roti atau kue, diplastikin, kamu diemin sehari, 2 hari, 3 hari, nggak kamu apa-apain. Nanti hari ketiga, hari keempat sudah ada bintik-bintik putih jamur. Nah kayak gitu ya. Terus buku juga gitu, kalau lembab nanti selain berjamur basah sehingga bukunya itu lengket, rusak. Nah, jadi perlindungan arsip yang disimpan harus jelas. Kalau arsipnya ini membutuhkan AC, ya harus pakai AC. Kalau arsipnya itu butuh misalnya lemari yang harus dikunci, ya dikunci. Jangan sampai arsipnya rusak. Dan yang terakhir biaya yang dialokasikan. Nah tentang biaya itu ya apa ya biaya itu? Kalau bilang arsip itu butuh nggak butuh Bu Erna? Nggak butuh gimana? Ya kan bisa disimpan di mana aja tuh kertas. Mau di gang, mau di gudang, mau di mana, diselipin di dekat kursi, beres lah. Tapi kan kenyamanannya kan ada. Ya kan harus nyaman tuh kalau kita duduk. Contohnya apa? Disimpan di tempat seperti itu butuh namanya AC, butuh namanya udaranya kering, butuh adanya lampu, butuh adanya ini itu, maka biaya yang dialokasikan berapa. Nah itu ya, jadi kriteria pemilihan alat arsip itu macam-macam. Yang harus dilakukan yaitu apa? Nggak boleh kita membuat alat kearsipan yang kita harus lupa. Kita nyimpen, kayak kamu nih ngambil roti, simpen dulu di tas. Besoknya sekolah lupa ini lupa itu, waktu mau nyuci tas lihatin, ya Allah ini roti tahun kapan itu, sudah jelek ya, udah berjamur. Nah itu ya,
Jadi tingkat pelindungan arsip disimpan, yang disimpan harus diperhatikan dengan baik dan biayanya juga harus diperhatikan. Nah itu ya, tuh terima kasih kalau gitu ya. Nah dari mata pelajaran hari ini tentang kearsipan, Ibu hanya mengingatkan bahwa pelajaran kita hari ini ada hubungannya dengan kemarin. Khusus untuk kearsipan ini pelajarannya sampai kelas 11, kelas 10, 11, 12-nya tidak ada. Oleh karena itu, kalian harus memperhatikan dengan benar-benar. Karena apa? Di kelas 11 dan 12 itu arsipnya sudah praktek. Contoh, Ibu tentang misalnya sekarang kamu dokumentasi, korespondensi. Korespondensi itu kan suratnya harus di-print. Setelah di-print diapakan? Disimpan. Dalam bentuk apa? Arsip. Jadi penting itu. Gitu ya. Nah, jadi Ibu minta buku kearsipan dicatat dengan rapi, tugas dikerjakan dengan rapi, dimasukkan dalam Snail Hacker sebagai bentuk portofolio kita. Nah itu ya dari Ibu ya, mudah-mudahan hari ini tentang apa yang telah Ibu terangkan pada kalian bisa perhatikan dengan baik, catat yang perlu, yang penting, dan jangan lupa silakan bertanya kepada Ibu, boleh lewat telepon maupun lewat Japri atau WA. Begitu ya. Salam buat keluarga semuanya, semoga semuanya sehat dan kita akan bertemu di waktu kesempatan di kelas ataupun dalam pelajaran menggunakan Google Meet tadi. Makasih atas perhatiannya, mohon maaf lahir batin jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.